Mayatnya dibuang di sawah dan dibiarkan dalam kondisi yang sangat naas. Oke, kita lanjut ke video kedua. Karena kita ini take-nya ada di sebelum tanggal ini. Betul. Gitu ya. Dan ini tanggal saat pas berarti tanggal 25 Desember. Kita mau ngucapin selamat Hari Raya Natal. Selamat Hari Raya Natal untuk teman-teman semua yang teman merayakan. Kliwon yang beragama Kristiani. Iya. Semoga damai dan kasih Amin. selalu menyertai. Amin. Amin. Selamat Amin. Natal guys, Merry Christmas. Iya. Oke, tapi horor masih tetap ada. Ada terus. Mau- Ada terus. Ada Rudolf. Rusa. Gua nggak Sweater dapet. pit hitam noh, yang ngawal Sinterklas. Iya. Iya kan. Oh, gue Pit. takut banget gue dulu sama gituan. Pit hitam tuh culture-nya mana sih, Le? Gua ini Wah, deh. gue tahu. Maksudnya kan kalau Sinterklas kan kalau ditelusurin ada tuh ininya dari Iya, mana sign gitu. apa gitu. Heeh. Oke. Sekali lagi selamat merayakan Hari Natal buat teman-teman dan menikmati libur akhir pekannya ya. Sayang Ya. banget jatuhnya di hari Sabtu dan Minggu nih. Nggak ada cuti. Nggak ada cuti. Iya. Aduh, ya udah. Yo. Kita temenin teman Kliwon yang kali ini ceritanya itu datang dari Kota Udang. Ayo, Kota Udang di mana, guys? Dekat kok dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam Kak Bimo, Kak Danu. Kenalin, namaku Mia, ini nama samaran. Sebagai pendengar PMK di Spotify, rasanya greget banget untuk berbagi cerita tentang salah satu urban legend yang ada di daerahku. Aku yakin baik Kak Bimo, Kak Danu, dan para pendengar setia PMK pasti belum pernah mendengar sosok Wagarimah. Woi, Sebelumnya aku mau disclaimer kalau cerita yang aku bawa itu merupakan salah satu versi dari sekian banyak versi yang beredar dan diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi jika ada teman Kliwon yang tahu tentang Wagarimah namun beda cerita, berarti versiku bukanlah versi cerita yang teman Kliwon denger. oh. Oke, aku nih tinggal di desa K di Kota Udang. Kota yang memiliki segudang cerita horor yang cukup terkenal. Salah satunya tentang pabrik gula. Di sini aku ingin bercerita tentang Wagarimah. Aku nggak tahu dia adalah sosok demit, wewe gombel, atau kuntilanak. Yang aku tahu, dia adalah wanita yang dulunya terbunuh dan jadi hantu yang mendiami pematang sawah antara desa K hingga desa O. Mari kita masuk ke cerita. Dulu, entah pastinya tahun berapa, namun yang jelas di masa lampau, ada seorang penari yang sangat cantik. Ia menjadi primadona, bak kembang desa yang begitu dipuja-puja. Banyak sekali laki-laki yang menyukai wanita ini. Zaman dulu memang sering sekali diadakan pertunjukan tari, wayang, maupun layar tancap di desa-desa. Salah satunya di desa K ini. Suatu malam ketika wanita ini sedang berjalan pulang menuju rumahnya, ia dicegat oleh para laki-laki yang mempunyai niat jahat kepadanya. Ia diangkat dan dibawa ke tempat sepi, diperkosa dan disiksa. Nggak tahu detailnya seperti apa, yang jelas wanita ini pun kehilangan nyawanya. Mayatnya dibuang di sawah dan dibiarkan dalam kondisi yang sangat naas. Entah apakah mayatnya dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan dengan layak, atau hanya dikubur seadanya karena mayatnya sudah tidak dapat dikenali. Tidak ada yang tahu pasti. Namun yang jelas, kematian wanita ini pun menjadi buah bibir bagi warga sekitar. Lama-kelamaan sosoknya dikenal sebagai Wagarimah. Asal-muasal nama ini pun tidak diketahui, karena gak banyak yang mau membicarakan sosok ini. Seakan begitu haram untuk menyebutkan namanya. Bahkan menjadi sebuah pamali yang sangat dipantang oleh para warga. Anak-anak yang suka bermain hingga petang hari selalu ditakut-takuti akan sosok Wagarimah ini. Orang tua tuh acap kali mengatakan,
pulang nak, udah mau maghrib, nanti ada Wagarimah. Dan akhirnya Wagarimah pun jadi urban legend di desa K hingga desa O. Banyak anak-anak pun yang dilarang untuk bermain di sawah karena para orang tua takut anaknya akan kesambet. Maaf ya kalau informasi mengenai Wagarimah ini terkesan banyak yang hilang dan gak lengkap, karena emang sulit untuk ngulik cerita di balik sosok ini. Penduduk desa menolak untuk mengungkit-ungkit tentang dia. Kembali ke masa 2010-an. Suatu hari ada tetanggaku yang kesurupan. Sebut aja tetanggaku ini Ani. Ani lebih tua dariku. Saat itu aku masih kelas 6 SD dan Ani sudah kelas 1 SMA. Kami tidak pernah main bersama ataupun mengobrol. Hanya sekedar mengenal nama dan wajah. Ani mengalami kesurupan di rumahnya. Kebetulan rumahnya merupakan rumah tusuk sate yang berhadapan langsung dengan sawah. Ibunya bilang, akhir-akhir ini Ani sering sekali menyisir rambut panjangnya di depan cermin, sambil senyum-senyum ketika malam hari. Kadang ia pun bergumam kecil atau bersenandung tembang. Ibunya sering menegur, "Gak boleh nyisir-nyisir gitu, Pak Mali." Ani tidak menghiraukan kata-kata ibunya, seakan sengaja tidak mau mendengar atau memang tidak bisa mendengar. Lama-lama semakin parah. Bukan hanya menyisir dan bersenandung, namun Ani pun suka menari jaipong. Dan puncaknya adalah ketika ia menari dan sambil tertawa keras hingga didengar tetangga. Ibunya pun histeris dan panik ngelihat Ani kesurupan. Dan ibunya meminta bantuan kepada warga lain, juga Pak RT, untuk menyadarkan Ani. Pak Ustadz pun segera dipanggil untuk ngobatin Ani. Dia sempat meraung dan berontak. Namun akhirnya Ani tersadar dan kemudian menangis karena syok. Ani benar-benar gak ingat apapun. Pak Ustadz memberikan air yang udah dibacakan doa untuk Ani minum. Pintu rumah Ani pun dipasangkan kulit pohon gaharu yang ditancapkan dengan paku. Dipercaya untuk menolak bala atau agar si yang punya rumah tuh terhindar dari gangguan makhluk halus. Adapun cerita gangguan lain, yaitu ada anak kecil yang nakal dan tetap main di sawah meskipun udah diperingati untuk pulang. Ketika orang tuanya mencari anak itu, anak tersebut berada di bawah pohon yang tertanam di tengah-tengah sawah, terduduk sambil bengong. Orang tuanya meneriaki anak itu sambil berlari ke arah anak tersebut, lantaran pohon itu dipercaya sebagai rumahnya Wagarimah. Karena pohon tersebut tidak pernah bisa ditebang, sehingga dibiarkan berada di tengah sawah. Ketika anak itu dan orang tuanya udah sampai di rumah, sang anak mulai menangis dan badannya terasa panas sekali. Demam tinggi menyerang hingga kompres pun terasa sia-sia. Dan obat demam sepertinya nggak bekerja. Dipanggillah orang pintar untuk nolong anak ini. Dan orang pintar itu bilang bahwa anak ini hampir aja dibawa oleh Wagarimah. Beruntung orang tuanya sudah menemukannya terlebih dahulu. Dengan dibacakan ajian atau mantra dan beberapa ritual kayak ngelap badan dengan air yang udah dibacakan gitu ya, juga meminumkan minuman seperti jamu kepada anak itu, syukur akhirnya anak itu pun sadar dan sembuh dari demamnya. Anak tersebut pun gak ingat apapun. Yang ia ingat terakhir kali hanyalah ia sedang duduk di pinggir irigasi sawah sambil ngitung yuyu yang ia dapat. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian kesurupan atau kesambet yang diakibatkan oleh sosok Wagarimah ini. Tapi sepertinya akan terlalu panjang untuk diceritakan. Jadi aku tutup cerita ini sampai di sini aja ya, Bang. Terima kasih kalau sudah dibacakan. Maaf kalau cerita terlalu panjang. Oke, semoga teman PMK suka dengan cerita yang aku kirimkan ini ya. Sebenarnya masih banyak cerita yang ingin aku ceritakan. Salah satunya mengenai Denawa.
jin yang membuat seorang wanita tidak bisa menikah, dan juga kecik, sosok seperti tuyul yang dipelihara tetanggaku untuk mencuri uang para warga desa. Ya mungkin di lain hari ya, ketika ada kesempatan. Sekian dan selamat malam. Sidoarjo. Sidoarjo, Kota udang kan katanya. Kota Udang Cirebon. Cirebon. Coba lo search Kota Udang. Kota Udang Cirebon leh. Gitu ya. Iya, Sidoarjo juga penghasil udang sih. Tapi Kota Udang itu Cirebon. Cirebon bener. Bener gak? Makanya kan tadi gue bilang deket Jakarta. Iya. Iya. Iya, tapi kalau di Google si itu juga Kota Sidoarjo, Udang ya, Sidoarjo benar. ya. Nggak mau kalah kali le. Ya, yang nggak tahu gue. Masa dia lawan-lawanan? Kali. Ya Cirebon lah ini. Kita anggap karena kan bahasanya bahasa Sunda ya. Benar. Coba. Baru denger sih gua nih Wagarima ini. Lo search juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Di YouTube. Coba aja di Google. Di Google gitu. Nggak ada. Mungkin orang Cirebon dan khususnya di desa tadi tuh, 2 desa tadi tahu kali itu. Iya. Iya lagi, nggak ada lagi. Ya kan? Iya. Nggak ada. Ya kali di kolom komen teman Kliwon dari Cirebon ya yang Langsung pernah denger ya, ya. langsung berdatangan gitu ngariung. Oh iya bang, saya pernah kesambet bang gitu. Atau bang, saya sebenarnya Wagarimah bang. Wah. Weh. Iya. Tadi gue tuh sampai nyari banget gitu, nggak dapet. Ada sih. Ini sebenarnya ceritanya ya cerita yang cukup template ya. Kayak penari jaipong sangat disukai sama warga gitu Iya. kan. Terus akhirnya ada yang pengen mendapatkan dia, nggak kesampaian, akhirnya diperkosa, dibunuh, blar. Jadi Ya, hantu, jadi urban legend gentayangan gitu. betul. Kayak cerita rakyat tuh kayak gitu semua ya. Ya pabrik Indonesia. gula di Cirebon ada yang sudah tutup dan memang ada pabrik gula angker ya, pabrik gula Cirebon angker gitu. Tuh. Wagarima. Iya. Imah tuh artinya rumah kan, bahasa Sunda. Wagar tuh apa? Kali pagar kali ya, pagarnya rumah. Nah, nggak tahu dah. Ya itu tadi cerita dari Sopo jenenge. Ini urban legend Urban legend yang ada di desanya. di desa dia ya benar. Oke. Mia ya Mbak Mia nih. Cerita dari mulut ke mulut. Desa O aja itu sudah cukup spesifik menurut gua di Cirebon. Kalau memang ini di Cirebon ya, jarang ada desa O awalannya. Iya. Pasti langsung ketebak ini. Bahkan negara aja cuman satu yang awalannya O. Oman. Oman. Udah nggak ada lagi. Iya. Iya kan? Tikus juga cuman satu. Yang berawalan O. Omen. Nah, Latikus tuh under tabel tuh. Iya. Latikus tuh under tabel tuh. Aduh, Omen. Gitu. Iya, spesifik sekali nih desa berawalan O. Dan desa K-nya itu di dekat desa O. Benar. Iya kan? Kayak tetanggaan Ya, gitulah. udah langsung ketahuan Nggak harusnya bisa. jika memang ada nih. Disambungin sama itu kan pematang sawah. Mm-mm. Biasanya di pematang sawah tuh ada surti tejo lih. Wah, Iya. pemata. Iya kan? Iya. Tuh, gue cari lagi. Gue takut salah. Desa K banyak di Cirebon. Iya. Yang desa ada nggak? Nggak ada. Nggak ada lah. Bukan nggak ada, nggak nemu Nggak aja ketemu. karena artikelnya banyak banget tuh. Coba terus ke Tuh. bawah. Oh. Ini paling. Nah, Ini itu dia tuh. Ini yang gue nemu. Ya kan? Udah Iya, biarin teman Kliwon aja. nyari sendiri dah. Maksud gue tuh cuman satu. Yang dari tadi gue iniin Oke. spesifik dan Iya, itu iya, iya. deket satu kecamatan mana tadi tuh? Desa tuh biasa kelurahan ya. Satu kelurahan. Mana tadi ya? Enggak, desa tuh biasanya kelurahan di Padanan ya. Enggak. Tadi tuh di si O ini. Oh enggak. Oke lah, Ya, pokoknya oke lah. di Cirebon berarti ini kotanya, kota udang ya. Ada nih. Nah, desa K-nya ada di sini nih. Tuh, ya kan? Atau di sini. Ya gitu-gitu deh. Ya, oke lah. Oke, itu ada cerita dari Mia soal urban legend
bernama Wagarima. Nanti habis ini PR-nya adalah video editor kita untuk mencari Kecamatan Pak, maksud gue tadi, makanya gue bilang. Tuh, iya, di gue bilang kecamatan ini. desa itu biasanya padanannya Oh, kelurahan. kelurahan, Nah, iya. ya tugasnya video editor kita ya mencari gambar Wagarima. Ayo lo. Susah. Di Google aja kan. Oke, Oke. jangan lupa di subscribe dan di like, komen video ini ya. Terima Iya. kasih teman Kliwon. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ya. Bye bye.